Tes 1 2 3 Rio Pangestu. Halo Brad, halo. Request nama Bedul ya. Waduh, sehat selalu buat Brad Skuy. Amin, amin. Makasih ya Brad. Oke, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang aksi nekat perampokan yang didasari sakit hati. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Berlatar di Prancis yang semalam kalah. Aduh, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang petugas pengantar uang bernama Tony mendatangi tempat pelelangan mobil mulai dari yang klasik, biasa aja, sampai supercar. Tony tertarik saat melihat Ferrari F430 Spider, lalu Tony meminta pada petugas untuk mencoba mobil itu. Tony sangat memimpikan mobil itu, apalagi saat ini kendaraan yang Tony punya hanyalah sepeda. Dari sana Tony pergi ke tempat kerja dan tiba sedikit terlambat. Tony sangat disegani teman-temannya karena selain senior, Tony juga pekerja paling rajin dan baru kali ini datang terlambat, itu juga hanya 3 menit. Tony menghabiskan hampir separuh hidupnya menjalani pekerjaan yang cukup berbahaya, yaitu menjadi seorang petugas pengantar uang. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata 11.6. Kayak mana pula nih judul 11,6. Bah. Beberapa saat kemudian, Tony bersama rekannya yaitu Arnan dan Nabil memasukkan uang ke dalam mobil untuk diantar ke bank. Saking seniornya, Tony mereka anggap bapak, apalagi Tony mengerti dengan manajemen pengantaran uang agar bisa tiba dengan cepat dan aman. Meskipun pekerjaannya berulang, tapi Tony merasa gak bosan karena timnya selalu punya tingkah yang kocak, bahkan aneh. Salah satunya, Arnan sering mengantongi tikus piaraannya dibawa bekerja. Tony sampai bingung harus melarang dengan cara apa karena gak habis pikir dengan tingkah Arnan. Gak lama Tony menghadap pimpinan yang kita panggil aja dia Bedul lah ya, requestan dari embrat kita yang ini untuk mengajukan cuti karena selama 6 bulan ini Tony terus bekerja. Tapi Bedul sama sekali gak memenuhi permintaan Tony karena banyak pekerja lain yang mengambil cuti, ditambah Tony sangat bisa diandalkan. Di usianya yang gak muda lagi, Tony selalu menyempatkan latihan di gym dan tetap menjaga makanan. Tony ingin tubuhnya tetap bugar, apalagi mimpinya punya supercar mewah belum kesampaian. Tony akan terus semangat bekerja sampai uangnya terkumpul dan bisa cukup membeli yang diinginkan. Pada keesokan hari, Tony kembali menjalani rutinitas, tapi tampak Tony gak se-happy biasanya karena Bedul gak menerima permintaan cuti Tony. Tony sampai diingatkan oleh tim lain agar bicara dengan serikat pekerja jika ada masalah dengan pimpinan. Seperti biasa Tony berangkat mengantar uang ditemani Arnan dan Nabil. Meskipun sering kesal pada Arnan, Tony gak mau mengganti timnya karena gak jarang Arnan bisa menghibur Tony. Sebagai ketua tim, Tony ingin menunjukkan yang terbaik agar timnya senang bekerja bareng Tony. Sampai di tengah perjalanan, Tony memepet mobil tim lain agar pekerjaan mereka gak membosankan. Sepulangnya bekerja, Tony mengisi waktu dengan nonton TV, tapi Tony dimarahi istrinya karena gak bisa mengambil cuti. Tony pun mengalihkan dengan membahas hal lain agar mereka gak bertengkar. Beberapa hari kemudian Tony mendatangi acara pelelangan berharap dengan uang yang dimiliki bisa mendapatkan Ferrari impiannya. Harga dibuka dari 60.000 euro dan banyak orang yang menawar. Tony mengambil kesempatan tapi harga terus naik hingga Tony menawar sebesar 92.000 euro atau sekitar 1,9 miliar rupiah hingga akhirnya mobil impian itu pun bisa Tony dapatkan. Wow!
Tony langsung test drive sambil membawa sang istri menikmati jalanan kota Lyon dengan hembusan udara yang segar. Tony gak menyangka impiannya bisa tercapai dan Tony bisa membuat sang istri gak marah lagi. Tony menghabiskan sebagian besar uang untuk mobil itu, bahkan membelikan bensin terbaik agar mendapat performa yang maksimal. Tony benar-benar membuat istrinya senang setelah kemarin gak memenuhi janji karena gak bisa cuti. Sekarang Tony berusaha membuatnya senang, apalagi mereka hanya tinggal berdua dan hanya dengan cara itu hubungan mereka bisa terus bertahan. Meskipun udah punya supercar, Tony tetap rendah hati pergi ngantor dengan sepeda. Kemudian Tony kembali pada rutinitas mengantar uang, tapi kali ini Tony ingin memberi kejutan karena Arnan lagi ulang tahun. Diketahui Tony telah menyewa wanita penghibur agar bisa memberi kepuasan pada Arnan. Lah! Alors, heureuse? Sebelum pulang, Tony dan yang lain menerima gaji yang diberikan langsung oleh Bedul. Tony langsung membuka di tempat dan menyadari jika gajinya telah dipotong bahkan jauh lebih kecil dibanding yang Arnan terima. Tentu Tony gak terima, lalu dengan cepat menemui Bedul menanyakan kenapa gajinya lebih kecil. Tony sangat marah karena selama bekerja hanya terlambat 1 kali dan dia rela gak mengambil cuti demi membackup tim lain. Tony merasa diperlakukan dengan gak adil padahal udah bekerja semaksimal mungkin sampai tidur di depan kantor karena gak ingin terlambat. Pada keesokan hari, Tony mengunjungi rumah ibunya untuk mencari ketenangan. Tony berharap pertemuan dengan ibunya bisa membuat hati dan pikiran Tony menjadi lebih tenang. Super. Beberapa saat kemudian Tony pergi ke sebuah klub yang sering didatangi oleh para pengusaha, bahkan mafia. Tony minum beberapa gelas champagne, tapi di tengah itu Tony diajak temannya untuk berjudi. Tony masuk ke ruangan VIP, tapi gak sengaja melihat seorang wanita bernama Natalia yang membuatnya terpesona. Tony mencoba kenalan dan Tony gak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Kemudian Tony menyempatkan ngobrol dengan Natalia dan berharap itu bukan pertemuan terakhir bagi mereka. Tony baru tahu jika Natalia suka naik gunung membuat Tony tertarik karena belum pernah mencobanya. Tony sangat penasaran dan akan sangat senang jika bisa naik gunung bersama Natalia. Aduh, gunung apa tuh? Cette fois, au revoir. Pertemuan Tony dengan Natalia membuat hubungan Tony dengan sang istri sedikit renggang karena Tony jadi jarang pulang. Jelas Tony gak bisa terus terang dan memilih diam agar masalah mereka gak semakin membesar. Tony sampai disebut gak tahu diri karena baru punya Ferrari. Ouais, bah c'est ça, casse-toi, c'est facile ça. 1 minggu kemudian Tony dan istri mengadakan pesta anniversary pernikahan mereka. Tony mengundang teman-teman untuk datang ikut berpesta merayakan kebahagiaan. Itu membuat hubungan mereka akur lagi setelah kemarin sempat bertengkar. Pada suatu hari, terlihat Tony membuat tempat khusus di garasi sewaan dan diketahui hal itu yang membuat Tony jarang pulang ke rumah selain pertemuannya dengan Natalia. Tony membuat celah di antara 2 dinding lalu membuat lubang kecil tapi belum tahu tempat tersebut akan digunakan untuk apa. Dari sana Tony pulang, tapi entah apa tujuannya. Sebelum masuk ke rumah, Tony malah memakai parfum wanita. Tony langsung tidur, tapi saat istrinya akan memeluk, seketika Tony dijatuhkan dari tempat tidur dan disuruh keluar karena tubuhnya bau parfum wanita. Ternyata Tony melakukan itu karena udah bosan hidup monoton bersama istrinya.
Beberapa bulan kemudian, Tony melapor pada polisi jika dia kehilangan mobil Ferrari-nya. Tony menjelaskan detail kejadian jika dia telah dibegal dan mobilnya dibawa entah kemana. Tony berharap polisi bisa segera menemukannya dan Tony akan mengurus klaim asuransi. Et pourquoi ce prêt? Vous avez un projet? Je fais des travaux. Tony segera menemui pihak asuransi untuk mengurus uang pengganti atas mobilnya yang hilang. Meskipun udah mendapat uang pengganti, Tony memutuskan meminjam uang pada bank untuk digunakan menyewa mobil lain dan membeli sepeda motor. Kemudian seperti biasa Tony balik dengan rutinitas mengantarkan uang, tapi gak seperti biasa, Tony tampak kesal saat dibecandai oleh Arnan. Tony sampai meminta Arnan pindah tim aja karena Tony gak mau main-main saat bekerja. 1 minggu kemudian kita baru tahu jika garasi yang selama ini disewa Tony dijadikan tempat untuk merencanakan perampokan. Oh, Tony memastikan tubuhnya tetap bugar karena untuk pertama kalinya akan melakukan ini. Diketahui Tony nekat akan merampok karena kecewa dengan sistem perusahaan yang berlaku gak adil. Dari sana Tony masuk kantor dan seperti biasa dihampiri oleh Arnan yang minta maaf atas kejadian kemarin. Arnan meminta balik ke tim, tapi Tony hanya diam karena gak ingin nambah pikiran. Tony kembali bekerja ditemani Arnan, tapi bukannya berubah, Arnan masih aja main-main, bahkan sampai kepikiran nyari tempat tinggal untuk tikusnya. Tentu Tony semakin kesal dengan sikap Arnan sampai Tony membuang tikus Arnan agar fokus dengan pekerjaan. Tony gak bisa memaafkan tingkah Arnan dan jika masih ingin bergabung dengan tim, maka Arnan harus nurut dengan perkataan Tony. Pada keesokan hari, Tony ditugaskan mengantar uang sebanyak 11,6 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah ke Bank Sentral Prancis. Kali ini Tony ditemani tim lain karena Arnan sangat keras kepala, ditambah Tony siap untuk melakukan aksi perampokan. Di tengah perjalanan tim Tony merasa heran karena Tony memilih rute lain dan terus diam selama berkendara. Tim baru Tony menyadari pantas aja Arnan gak senang jika ketua timnya seperti Tony karena pekerjaan terasa berat akibat terlalu serius. Gak lama Tony tiba di belakang bank, lalu timnya turun untuk komunikasi dengan pihak bank. Tanpa berlama-lama, Tony langsung membawa mobil berisi uang itu menjauh dari bank. Gak lupa Tony mematikan chip GPS agar mobil tersebut gak bisa dilacak dan Tony menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Tony terlihat sangat tegang sampai keluar keringat dingin, tapi Tony udah merencanakan semua ini dengan matang karena perlakuan perusahaan yang gak adil harus mendapat balasan. Kejadian itu membuat tim Tony segera melapor pada kantor karena jika masih gak ada balasan, Tony dianggap telah melakukan kejahatan. Mereka sangat heran karena selama ini Tony gak pernah berulah, bahkan bisa disebut sebagai pekerja terbaik. Beberapa saat kemudian, Tony memindahkan uang ke mobil yang udah disiapkan. Tony melakukan semua itu sendirian karena Tony gak ingin mengajak orang lain terlibat dalam kejahatan. Tony beraksi dengan sangat hati-hati karena jangan sampai ketahuan. Kemudian Tony pergi membawa uang hasil perampokan ke garasi yang udah disiapkan. Dengan cepat Tony memasukkan mobilnya lalu menutup tempat itu agar gak ada orang lain yang melihat. Tapi Tony belum bisa tenang dan masih harus melarikan diri keluar kota. Di lain sisi pihak bank mengecek kamera pengawas, memastikan kemana Tony pergi dan dengan siapa Tony melakukan itu. Mereka gak habis pikir karena Tony nekat beraksi di siang bolong, padahal selama ini Tony selalu menjadi panutan para pekerja lain. Tony menyimpan uang hasil perampokan ke dalam ruangan dan membawa sebagian untuk dinikmati. Tony sangat berharap uang tersebut akan aman dan gak pernah ketahuan. Kemudian Tony pergi menaiki motor dan pergi sejauh mungkin agar gak tertangkap polisi.
Di waktu yang sama, polisi berhasil menemukan truk yang dibawa Tony, tapi sayang aksi mereka udah terlambat karena semua uang udah gak ada. Mereka mengecek mobil itu demi mencari petunjuk dan memastikan siapa aja orang yang terlibat dalam perampokan itu. Singkat cerita, Tony kembali melanjutkan perjalanan pergi ke Monaco dan berharap bisa aman. Tapi Tony mengalami kendala karena semua jalan udah ditutup polisi, membuat Tony harus mencari jalan lain agar bisa aman. Kini keluarga Tony diinterogasi polisi agar bisa tahu motif apa yang mendasari Tony sampai nekat melakukan perampokan. Baik ibu dan adik Tony sama sekali gak menyangka karena Tony selalu bersikap baik, bahkan bisa membeli mobil Ferrari dari uang hasil bekerja. Selama ini Tony gak pernah berbuat aneh dan gak mungkin melakukan perampokan tanpa alasan yang jelas. Pada malam hari, Tony tiba di pedesaan Perancis bersembunyi untuk sementara waktu. Gak cuma itu, Tony juga udah menyiapkan diri untuk pendakian karena Tony ingin merasakannya. Tony sampai mengirim pesan pada Natalia karena ingin naik gunung bersama seperti yang dulu pernah Tony katakan. Tapi 1 minggu kemudian Tony gak kunjung mendapat kabar dari Natalia. Tony pun akan nekat menemui Natalia di tempat peristirahatan para pendaki dan sangat berharap bisa bertemu lagi dengannya. Sementara itu para polisi masih mencari Tony dan mencari tahu motif apa di balik perampokan tersebut. Polisi malah jadi curiga jika perusahaan ikut bermain karena uang yang dirampok itu telah diasuransikan dan jika dugaan tersebut benar maka pihak perusahaan akan untung. Vous expliquez ça comment? Polisi pun menyadari jika perusahaan bedul menjalankan tugasnya di luar SOP karena telah memberi celah pada petugas untuk bisa dengan mudah melakukan perampokan. Gak cuma itu, petugas yang bekerja juga gak diberi pelatihan cukup, bahkan kesejahteraan pegawai juga gak dipedulikan. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan tempat rahasia Tony dan ditemukan uang sebanyak 9 juta euro atau sekitar 186 miliar rupiah. Polisi menduga Tony membawa kabur sisanya untuk bekal hidup, tapi polisi dibuat bingung kenapa Tony gak membawa semua uang itu. Sementara itu kini Tony kembali ke tempat peristirahatan Natalia karena udah gak sabar ingin mengajaknya mendaki gunung. Sayangnya Tony terlambat karena Natalia lagi dalam tur pegunungan dengan para pendaki lain. Tentu Tony merasa kecewa karena keinginannya gak terpenuhi dan Tony memutuskan pergi ke tempat lain sebelum polisi menemukannya. Kini teman-teman Tony mencoba menekan Arnan karena curiga, apalagi Arnan merupakan orang yang paling dekat dengan Tony. Arnan dipaksa mengaku, tapi Arnan hanya diam karena gak tahu di mana Tony berada. Kemudian semua orang berusaha menyenangkan Arnan. Ya, kali aja Arnan mau buka mulut. Beberapa waktu kemudian, kepolisian Monaco berhasil menemukan Tony melalui kamera pengawas karena Tony kembali ke kota. Tony sempat mampir ke gereja sebelum pada akhirnya pergi menuju kantor polisi. Ternyata Tony memutuskan untuk menyerahkan diri karena Tony bukan penjahat dan melakukan itu sebagai bentuk balas dendam karena perusahaannya udah berlaku gak adil. Tapi kepolisian Monaco gak punya otoritas untuk menangkap Tony karena yang berwenang adalah kepolisian Prancis. Tony pun diterima dengan santai, bahkan disuguhi kopi agar Tony bisa tenang dan menjelaskan semua yang terjadi dan kenapa memilih kabur ke Monaco. Tony gak mau terus terang dengan tujuannya, padahal kepergian Tony ke Monaco bukan hanya untuk melarikan diri, tapi juga demi bertemu dengan Natalia dan mendaki gunung bareng. Tony berkata jika dia senang bekerja sebagai petugas pengantar uang. Tony juga menegaskan bahwa dia sama sekali gak ada niatan untuk merampok.
Akhirnya Tony diserahkan pada kepolisian Prancis, lalu Tony diborgol dan dibawa ke negaranya. Tony sama sekali gak melakukan perlawanan karena Tony sadar bahwa dia bukan penjahat, tapi Tony dibuat diam karena polisi udah tahu jika selama ini mobil Ferrari Tony gak hilang dan itu hanya sebuah cara untuk mengakali pihak asuransi. Tony pun bisa jadi mendapat hukuman yang berat karena melakukan perampokan dan juga penipuan. Di keesokan hari, Tony diinterogasi, menanyakan kenapa sampai nekat melakukan perampokan. Tony juga diberitahu jika semua petinggi perusahaan tempatnya bekerja telah diberhentikan karena ditemukan banyak pelanggaran. Tony hanya diam dan terlihat ada raut wajah senang karena orang-orang yang telah berbuat gak adil itu telah mendapat balasannya. Kemudian Tony dibawa ke penjara untuk ditahan sebelum nanti mendapat putusan dari pengadilan. Tony sama sekali gak terlihat menyesal karena balas dendamnya udah tuntas. Singkat cerita, Tony divonis selama 5 tahun penjara atas tindakan perampokan. Tony sama sekali gak minta banding dan memilih menjalani hukuman yang telah diberikan. Sementara itu pihak polisi menghancurkan dinding yang dibuat, tapi sisa uang itu sama sekali gak ditemukan. Tanpa disadari, Tony telah menyembunyikan sisa uang itu di tempat yang sangat aman karena setelah selesai menjalani masa hukuman penjara, Tony akan mewujudkan keinginannya, yaitu mendaki gunung. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah Brad, sebuah film kisah nyata. Wah, gila sih ya, orang sakit hati sampai nekat kayak gitu. Oke lah, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah ketidakadilan atau kesewenang-wenangan pada akhirnya akan selalu membawa malapetaka bagi siapapun yang melakukannya. Waspadalah, waspadalah.